Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di SD 025 Koto Kampung Dalam bersama CGP kita, Bu Rosa, dan saya PP-nya Musmiati. Sekarang kita sudah pendampingan individu 1. Oke, kita akan melakukan wawancara dulu bersama Bu Rosa bagaimana pengalaman beliau tentang aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2. Mari kita ikuti. Baiklah Bu Rosa, kunjungan Bumu sekarang untuk pendampingan kali ini adalah tidak lanjut dari LK0. Jadi sekarang sebelum kita melakukan LK2, tentu kita melakukan dulu LK1. Nah, jadi di sini kita hanya diskusi saja tentang bagaimana pengalaman Bu Rosa, adakah tantangan pembelajaran saat menerapkan aksi nyata dari modul 1.1. Gitu Bu Rosa. Silakan, gimana pengalamannya Bu Rosa? Mengenai modul 1.1 itu mengenai filosofis pembelajaran pemikiran tentang kehidupan dewantara, yang mana di modul itu dijelaskan bahwa pembelajaran ini memang harus sesuai dengan kodrat murid, yang mana kalau kodrat murid kan suka bermain, belajarnya harus menyenangkan. Kalau untuk siswa Rosa sendiri kan siswa dasar nih, mereka itu senang bermain, jadi seperti itu. Kemudian di kehidupan dewantara itu belajar itu adalah sebuah belajar yang berpusat pada murid. Jadi murid yang menjadi utama. Seorang guru dikatakan harus berhamba ke muridnya, harus tahu bagaimana kebutuhan murid, tahu ke muridnya apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi seorang guru itu harus mengerti muridnya sebenarnya. Itu yang akan diberikan oleh si guru itu ketika dia memberikan pembelajaran di kelas. Bagaimana murid itu bisa senang, bisa menyenangkan ketika dia belajar, kemudian dia mengerti akan konsep yang diajarkan si guru itu. Jadi itu yang diharapkan dari pemikiran kejadian dewantara tersebut. Nah, dari hal yang demikian, tentu apakah ada perubahan yang Bu Rosa lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran keajaiban dewantara tadi? Ya, tentunya ketika mempelajari modul tersebut, tentu ada aksi-aksi yang dilakukan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemikiran kejadian dewantara itu. Seperti halnya bahwa kita sebagai guru itu harus sebenarnya sebagai penuntun, sebenarnya menuntun murid agar ia bisa hidup bahagia di lingkungannya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, dan menuntun kodratnya sebenarnya. Nah, kita di kelas ini bertindak sebagai penuntun sebenarnya, guru sebagai penuntun. Nah, kita tuntun murid itu sesuai dengan kodratnya. Kita berikan pembelajaran yang dia suka, yang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya yang sudah saya lakukan kemarin ketika melaksanakan aksi nyata itu, murid kami di sini itu rata-rata dia mau atau senang belajar yang menyenangkan, belajar menggunakan alat peraga yang beragam, belajar di luar kelas, belajar dengan guru yang ramah, yang menurut mereka itu menyenangkan. Jadi seorang guru harus menciptakan suasana seperti itu sebenarnya. Nah, tentu ada pertanyaan dari Bu Rosa. Nah, apa yang mendorong Bu Rosa melakukan hal yang demikian? Yang mendorong hal yang dilakukan demikian adalah tentunya dari diri sendiri. Motivasi intrinsik, keyakinan bahwa murid itu adalah sebagai subjek. Nah, setelah Bu Rosa tentu ada dasarnya tadi kan. Nah, bagaimana respon dari peserta didik, respon dari teman sejawat dari Bu Rosa? Iya, setelah saya melakukan aksi nyata itu, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dari si murid itu. Nah, tentu banyak datang respon. Mereka sejawat memperhatikan, observasi sebenarnya saya sudah sampaikan juga sudah melakukan ini berhubungan dengan kehidupan dewantara itu. Respon dari teman sejawat, mereka itu awalnya mereka melihat, kemudian mereka ingin tahu juga, mereka lihat hasilnya bagaimana,
ketika hasilnya disampaikan ke dia, ke rekan sejawat itu, kemudian saya sampaikan juga bagaimana hasilnya dan inputnya apa. Nah, di situ mereka tertarik untuk melakukan hal yang serupa di kelasnya. Oke. Gitu. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut? Hal yang baik dari perubahan itu tentunya dari segi murid. Itu yang baiknya. Murid awalnya mungkin belajarnya ya sering mengantuk, tidak termotivasi. Ya awalnya kan kalau sebelum belajar itu ya saya seperti biasa mengajar di kelas, menerangkan, kemudian menyampaikan materi, tercapainya KD itu yang dituntut seperti. Tapi sekarang ini saya menganggap berikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, lakukan strategi sesuai dengan karakteristiknya. Jadi itu perubahannya. Jadi ketika saya lakukan itu, muridnya merespon dengan cukup baik sekali, dan teman sejawat juga melakukan melihat wah ini ada inputnya sebenarnya, hasilnya seperti ini, jadi termotivasi pula mereka untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, setelah adanya perubahan baik yang seperti itu, sekarang Bu Roza, untuk ke depan apa kira-kira yang akan Bu Roza lakukan atau rencanakan setelah pendampingan ini terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi? Iya, tentunya ke depannya hal-hal baik terus dipertahankan tentunya. Dan kalau ada mungkin yang perlu dilakukan lagi, ya lakukan lagi. Alat peraganya mungkin dari segi strategi atau model pembelajarannya, mungkin alat peraganya. Jadi itu bawa anak keluar kelas, sesuaikan dengan beratnya bagaimana, sesuaikan dengan kebutuhannya bagaimana, kemudian sikap, budi, pekerti kita juga, karakter kita ke murid, tumbuhkan pula karakter muridnya bagaimana untuk murid. Ini rekan sejawatnya juga hal kedepannya ya terus motivasi rekan sejawat, terus adakan sosialisasi ke mereka, tunjukkan aksi kita, tunjukkan hasilnya, perlihatkan ke rekan sejawat. Insya Allah dengan begitu mereka secara langsung diharapkan termotivasi melakukan hal yang sama di sekolah ini demi kemajuan SD 02 ini. Mudah-mudahan ya bisa banyak menjadikan sumber inspirasi dari yang Bu Roza lakukan. Sekarang kita masuk bincang-bincang tentang bagaimana pengalaman dan tantangan yang Bu Roza rasakan selama atau saat penerapan aksi nyata modul 1.2. Kalau berbicara tentang tantangan, tentu ada. Tantangan pasti ada. Jadi hal baik sudah dilakukan, usaha sudah dilakukan, sebenarnya humus tentu ada tantangannya. Nah, tantangannya mungkin dari segi murid ini ketika dilakukan perubahan itu, yang semula muridnya santai belajar mungkin hanya melihat saya ketika menerangkan di depan, kemudian mereka buat latihan. Ketika saya robah cara belajarnya itu, mungkin tidak semuanya murid yang merespon positif loh Bu Mas. Berarti caranya tadi tentu adalah strategi yang Bu Roza lakukan. Di dalam strategi yang Bu Roza lakukan ini, tentu di dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak ya. Iya, bisa nilai-nilai. Jadi Bu Mus mau tanya dulu, bagaimana cara yang Bu Roza lakukan untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak tadi? Kalau berbicara tentang nilai-nilai guru penggerak, ada di situ beberapa nilai, ada mandiri, kemudian reflektif, nilainya melatih, kemudian berkolaborasi, berbagi. Di situ nilai-nilai itu yang tertanam di diri guru penggerak, diyakini nilai itu ada sebagai nilai yang tertinggi. Nah, ketika nilai mandiri ini, nah seorang guru penggerak tentunya berinisiatif sendiri, jangan tunggu perintah di atasan dulu untuk melakukan perubahan tentunya. Nah, nilai itu harus tertanam di diri. Lalu inovasi. Nah, sekarang kan serba zaman IT. Kemudian melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT juga, semuanya menggunakan teknologi. Kita lakukan inovasi. Kita harus
terjun juga ke inovasi itu, kita belajar IT juga, jangan tertinggal dengan dijelas oleh zaman juga. Kemudian selaraskan dengan pembelajaran. Kemarin saya sudah melakukan itu dengan berkolaborasi juga dengan portal rumah belajar itu dari segi IT. Nah, saya sudah coba menerapkan aplikasi-aplikasi yang ada di rumah belajar itu ke murid. Walaupun kami di sini terbatas dengan alat laporan, itu tidak menjadikan sebuah halangan tentunya. Itu merupakan sebuah tantangan. Bagaimana caranya kami lakukan itu walaupun tanpa sinyal yang memadai, kami cari sinyal yang ada di sini. Bukan kita menjadi mundur ya terhadap tantangan tadi, tapi kita berusaha dobrak tantangan itu, carikan solusinya. Nah, tadi sudah berdasarkan nilai-nilai dari guru penggerak, tentu ada lagi strateginya yang berusaha lakukan dalam menerapkan peran dari guru penggerak. Ya, jadi sebenarnya peran guru penggerak itu ada beberapa. Yang pertama kan melatih kepemimpinan murid, kemudian melakukan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, menjadi coach atau mentor bagi guru lain, membangun komunitas. Nah, itu sudah saya lakukan secara bertahap. Misalnya ketika menjadi coach itu sudah di forum KKG, saya mendampingi guru-guru lain dalam melakukan pembuatan video pembelajaran. Kemarin ini mendampingi mereka juga untuk mendaftar CGP dapat 6 ini juga, itu saya yang mendampingi mereka dari awal pendaftaran sampai memasukkan CV dan esai mereka. Kemudian dari segi melatih kepemimpinan murid kan perannya juga. Nah, caranya ya dengan berajak siswa berdiskusi kelompok, tentukan ketua kelompoknya, ketua kelompok bertanggung jawab untuk itu. Mungkin juga ada pemimpin, seorang ketua kelas. Nah, ada program baru di sini yaitu program siswa penggerak. Nah, ini juga selaras dengan peran guru penggerak kami membangun yang namanya siswa penggerak yang memimpin teman-temannya melakukan kegiatan-kegiatan di kelas. Jadi siswa penggerak kelas 3, siswa penggerak kelas 4, siswa penggerak kelas 5 dan 6. Jadi kami berikan dia tanggung jawab untuk memimpin teman-temannya. Itu sudah selaras dengan peran guru penggerak sebenarnya. Keren ya Bu Roza, bukan hanya tidak ada guru penggerak saja, itu ada siswa penggeraknya juga. Jadi diharapkan ya Bu Mus ya, ini adanya siswa penggerak, ada guru penggerak, sekolah ini menjadi lebih baik lagi, ada yang menggerakkan, ada yang tergerak hatinya. Dari bawah. Iya, dari bawah, dengan dari Al-Salam. Jadi ada inovasi, ada kemandirian untuk menciptakan sebuah perubahan itu sebenarnya. Perubahan untuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman dan sesuai dengan kebutuhan murid menjadi profil pelajaran intelektual. Itu sangat inspiratif sekali ya. Terus dalam kegiatan ini tentu ada pembelajaran yang Roza dapatkan selama menjalankan strategi tersebut. Apa kira-kira? Jadi banyak sebenarnya pembelajaran yang didapatkan dari strategi-strategi itu. Jadi misalnya ketika kita melakukan aksi nyatanya di kelas ini atau di sekolah ini dengan melakukan sebuah program-program baru itu, jadi pelajarannya adalah memang ketika kita melakukan sebuah program itu lihat hasilnya apa, ada tidak kekuatan yang ada di sekolah kita ini untuk melaksanakan program itu. Jadi kekuatannya kita tuh ada sebenarnya, kekuatan dari murid, kekuatan dari rekan sejawat, kekuatan kepala sekolah untuk mengembangkan sebuah program sebenarnya. Jadi misalnya siswa penggerak di Mus. Jadi ada beberapa siswa itu yang memang dia berjiwa pemimpin, itu kan sebuah kekuatan. Tinggal kita mengangkatnya, membangunnya sebenarnya. Jadi kekuatan itu sudah ada, tapi selama ini kan tidak menonjol keluar. Nah, itu peran guru penggerak itu memunculkan yang tidak terlihat ke permukaan. Kita bangun melalui program-program yang kita susun itu. Dari hal yang demikian, tentu ada langkah berikutnya yang akan Bu Roza lakukan. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu Roza lakukan untuk berikutnya untuk meningkatkan praktik penerapan nilai dan peran guru penggerak tadi? Langkahnya itu tentu harus diprogramkan Bu Mus.
perlu perencanaan, perlu aksi, perlu program. Jadi program pertama, Ya. kemudian ada aksinya, Ada aksinya, kemudian kemudian refleksinya. refleksi. Iya, tentunya. Jadi harus sejalan. Sejalan semuanya. Kita susun programnya. Misalnya kita menjalankan program ini, kemudian kita sosialisasikan programnya, kita perlihatkan hasilnya, langkah seperti ini. Kita sosialisasikan di sekolah ini, di komunitas kita juga, kita berperan di situ, kita tampil di depan, mengajak rekan kita, mengajak komunitas kita untuk melakukan hal yang sama, hal yang pembelajaran yang berpusat pada murid itu sesuai dengan kebutuhan murid itu, menjadikan murid berprofil belajar Pancasila itu sosialisasikan. Begini caranya, seperti itu. Tampil kita di depan, kita sebagai mentor, kan kita sebagai coach, kan guru penggerak itu yang mau kita jalankan. Oke, dari nilai-nilai sudah, peran sudah, tentu Bu Rosa sudah menuliskan itu ada bagaimana perasaan dari Bu Rosa saat menuliskan proses pembelajaran dalam jurnal refleksi mingguan yang ada di LMS. Iya, kemarin kan di modul 1 ada 8 Iya. 8 jurnal refleksi. 1 minggu itu kan apa yang kita lakukan, kita tuliskan di jurnal. Apa yang sudah kita kerjakan, kita tuliskan di jurnal dengan langkah-langkah tertentu di situ sesuai dengan arahan yang ditentukan di LMS. Nah, ketika 1 minggu kita belajar di hari Sabtu biasanya itu di minggu terakhirnya kita tulis jurnal. Ketika kita menulis, kita ingat, wah ini ternyata ada yang berbeda ketika sebelum kita mempelajari modul dengan setelah kita mempelajari modul. Ternyata banyak kekurangan kita, banyak sekali. Ternyata kita ini sebelum seperti ini salah. Ternyata cara kita ketika kita ke sejauh kita bagaimana hendaknya ada bertolak belakang atau berubah. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya menulis jurnal itu, ternyata saya melakukan sebuah perenungan. Ternyata selama ini saya seperti ini, dituntut seperti ini, dan saya ingin melakukan perubahan itu benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Rosa rencanakan dan inginkan bisa terwujud untuk masa depan. Insya Allah. Amin. Karena kita kemarin kan sudah LK 1 ya, LK 1 sudah LK 1. Nah, Bomus mau nanyakan tentang hasil lokakarya 1 terkait tugas itu minta umpan balik dari rekan sejawat, kan sudah kita lakukan. Sekarang yang Bomus tanyakan, apa tadi kan pendapat rekan sejawat sudah Bomus lakukan wawancara juga kan? Jadi kita meminta umpan balik mengenai praktek dari pembelajaran Ibu di kelas. Praktik pembelajaran Iya, di kelas. umpan baliknya tadi Dari siapa? dari rekan sejawat tadi. Oke, jadi ketika kita melakukan aksi nyata tentang pembelajaran yang berpusat pada murid itu, melahirkan profil pelajar Pancasila itu, nah umpan balik dari teman sejawat itu, mereka awalnya tentu lihat ibu ini ngapain, kemudian kita ajak juga dia untuk melakukan hal yang sama. Kita sosialisasikan ke dia bahwa pembelajaran yang baik itu sebenarnya seperti ini, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, apa peran kita ke murid. Nah, umpan balik mereka positif, Mas. Ini mau tanyakan dulu, kan Bu Rosa minta umpan balik, jadi bagaimana Bu Rosa meminta umpan balik kepada rekan sejawat tadi? Iya, saya juga mengajak sebenarnya kemarin itu kan ada aksi nyata, beberapa mereka itu melihat. Nah, ketika itu mereka observasi, mereka amati, mereka lihat dan komunikasikan juga hasilnya bagaimana, murid bagaimana setelah diajarkan bentuknya seperti itu. Jadi mereka itu ingin tahu dan saya biasanya bertanya, Ibu, ketika Ibu melihat aksi nyata yang sesuai dengan pembelajaran belajar Dewantara itu, bagaimana tanggapan Ibu? Jadi mereka itu ternyata
menjawab dengan hal positif. Jadi mereka itu punya motivasi juga sebenarnya untuk melakukan hal yang sama gitu. Bu juga menanyakan, adakah tantangan yang Bu Roza hadapi dalam meminta umpan balik tersebut? Iya, ada. Nah, Apa contohnya? beragam tantangan hidupnya. Jadi pembelajaran itu kan yang sesuai pula dengan perkembangan zaman kan, menurut kejar dewasa itu tentunya kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Ini menjadi sebuah tantangan di sini, Bu Mas. Jadi mereka sejawat saya itu ada beberapa yang tidak bisa menggunakan IT. Nah, mereka itu sering mundur ke belakang, Bu Mas. Tidak bisa, Bu, saya kan tidak bisa menggunakan alat ini, tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, bagaimana itu melakukan hal yang sama seperti ibu itu? Kami kan sudah tua. Itu, Bu Mos, jawaban mereka. Bagaimana perasaan Bu Roza ketika mendapatkan umpan balik yang seperti itu? Gitu? Nah, perasaan saya tentunya tidak mudah menyerah, Bu Mos. Tidak ada kata menyerah dari CGP, Bu Mos. Yeah. Jadi seorang guru penggarap itu jangan patah semangat. Yeah. Tentunya dalam melakukan aksi tidak selalu lurus, Bu Mos. Pasti ada tantangannya. Nah, ketika mereka menjawab seperti itu, saya secara bertahap ingin melakukan pembinaan ke mereka. Tentunya tidak selesai dalam waktu yang singkat, Bu Mos. Jadi mereka ajarkan mereka, lihatkan caranya bagaimana secara bertahap dengan perangkat yang ada. Sederhana aja dulu, Bu Mos. Jangan respon Bu Roza terhadap umpan balik ya yang diterima dari rekan sejawat tadi, adakah Bu Roza memperbaiki berdasarkan umpan balik tersebut? Tentunya. Jadi ketika mereka tidak termotivasi, ketika mereka itu punya keterbatasan, nah mereka menjawab tidak bisa. Nah, respon saya itu menguatkan mereka, memberikan motivasi kepada mereka, berikan arahan kepada mereka bahwa pembelajaran seperti ini, hasilnya seperti ini, murid seperti ini jadinya, Bu. Nah, kami tidak bisa melakukan itu, keterbatasan dengan kemampuan bagaimana. Nah, itu yang saya mau lakukan ke mereka, ajak mereka secara bertahap belajar IT. Ya sederhana, mungkin membuat dalam bentuk Canva misalnya, atau PowerPoint sederhana misalnya, atau mengetik di perangkat misalnya. Mereka kan juga punya handphone. Nah, menggunakan aplikasi sederhana itu mana aja dulu. Tadi sudah kita tentang gimana umpan balik dari teman sejawat. Nah, sekarang mau tanyakan juga hasil lokal karya satu kita terkait tugas itu minta umpan balik dari murid tadi. Yang pertama adalah bagaimana Bu Roza memosisikan murid dalam ekosistem belajar. Jadi mengenai posisi murid dalam ekosistem belajar, posisinya itu adalah dia sebagai subjeknya, pelakunya sebenarnya. Gerakan dia untuk melakukan sesuatu apa yang dia mau. Jangan kita yang mengarahkan, selalu memberikan ke dia, tapi ajak murid itu untuk melakukan sesuatu dengan inovatif, ajak berpikir kritis, ajak dia dengan kreatif. Jadi diposisikan dia sebagai subjek. Tentu ada perubahan yang Bu Roza rasakan ya dalam hal interaksi dengan murid. Perubahan apa itu kira-kira? Mengenai kalau berinteraksi ya Bu Mos, interaksi hubungan dengan murid itu sebenarnya kita yang membangunnya. Interaksi apa? Interaksi hanya dalam hal komunikasi, kita identifikasi murid itu karakternya bagaimana. Kalau di kelas ini kan siswanya beragam sekali karakternya, Bu. Tidak akan sama karakteristik kita, tidak akan sama karakteristik murid kita. Jadi itu yang mau kita ketahui, identifikasi. Ingat, murid si A karakteristik seperti ini, murid si B senang seperti ini. Jadi kita cari tahu, kita lakukan asesmen, kita identifikasi, observasi dan segala macamnya. Kita dekati dia, kita ajak dia sebagai teman kita bina dia. Jadi seperti itu interaksi. Saya dia juga.
Tentu ada lagi upaya yang sudah dilakukan tadi ya, untuk mengembangkan cita, rasa, dan karsa dari murid Bu Roza. Jadi kira-kira upayanya apa ini? Mengenai cita, rasa, dan karsa. Oke. Upayanya tentu mengembangkan cita, rasa, karsa itu dalam hal pembelajaran tentunya. Pembelajaran dengan materi, misalnya kita minta dia berdiskusi, kita lakukan strategi pembelajaran yang beragam, diskusi, dia berpendapat, mereka menghargai pendapat orang lain, ada empati ke temannya ketika tidak dihargai pendapatnya mungkin. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya tentu yang Bu Roza tanyakan, bagaimana respon dari murid Bu Roza ketika Bu Roza minta pendapat umpan balik terkait proses pembelajaran? Nah, itu. Mengenai respon murid ketika saya melakukan aksi nyata itu, respon mereka sebenarnya ya positif. Mereka merasakan ada hal yang berbeda dari saya ketika saya belum pendidikan CGP dengan setelah mempelajari modul ini. Jadi umpan baliknya mereka sebenarnya, Bu, kami senang Bu ketika diajak keluar. Bu, kami senang dengan alat peraga yang beragam. Bu, kami senang dengan model pembelajaran seperti ini. Kami berharap Ibu selalu menyayangi kami, ramah dengan kami. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Mudah-mudahan Bu Roza bisa mewujudkan apa keinginan dari si murid-murid Bu Roza. Selanjutnya tentu dengan hal yang demikian, bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Bu Roza mendapatkan umpan balik yang beragam dari siswa tadi? Setelah mereka ajukan umpan balik ke saya, perasaannya ya beragam juga, Mas. Contohnya? Ya, beragam juga sebenarnya. Ketika mereka senang, tentu ada sebuah kepuasan dong dari diri saya ketika melakukan aksi ke dia. Kemudian tentu dari keberagaman murid itu memang tidak seluruhnya mendapat hal yang positif. Mungkin ada juga beberapa murid yang dengan perubahan itu mereka tidak siap. Itu kan merupakan sebuah tantangan. Jadi kalau kita melakukan aksi itu kan pasti ada tantangan sebenarnya. Jadi bagaimana kita menggugah, membangkitkan motivasi juga dari murid yang memang yang kurang respon. Jadi berdasarkan respon umpan balik dari siswa dari murid Bu Roza tadi, apa yang Bu Roza lakukan untuk tindak lanjut berdasarkan umpan balik dari mereka? Kalau umpan baliknya mereka menyatakan senang ketika belajar dengan sistem yang baru yang diterapkan, dengan program baru yang sudah diterapkan, ketika itu positif tentu dipertahankan. Kemudian yang mendapat tantangan tadi tentu harus diperbaiki lagi. Mengapa sih murid tidak memberikan umpan balik positif? Kita lakukan refleksi, kita lakukan perenungan di mana salahnya, mengapa ada tidak seperti temannya yang lain. Refleksi sebenarnya. Baik Bu Roza, kita sudah bincang, sudah berada di kegiatan akhir kita. Dari pertanyaan tadi sudah banyak ya. Kegiatan yang sudah Bu Roza lakukan, umpan balik dari teman sejawat, dari murid, tentu ada rencana dari Bu Roza sebagai guru penggerak. Setelah melakukan umpan balik, apa kira-kira nanti umpan balik dengan teman sejawat tersebut, apa rencana kedepannya yang akan Bu Roza lakukan? Mengenai rencana kedepannya tentunya melakukan aksi yang lebih beragam lagi, membuat program yang lebih beragam lagi. Saya berharap nantinya saya didukung oleh semua pihak yang ada di sekolah ini, terutama dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Ada beberapa program yang saya mau rencanakan. Program dari si siswa penggerak tadi, itu tugasnya ke arah mana? Kemarin kan tugasnya baru memimpin muridnya dalam hal program-program ini sebagai aktivitas
pagi, kemudian mengatur temannya ketika berbaris misalnya. Saya berharap mereka itu punya tanggung jawab yang lebih lagi dari itu yang akan saya rencanakan ke depannya. Kemudian rencana lain juga terkait dengan pembelajaran di kelas kita ini, tidak hanya kelas ini saja yang bergerak, kelas lain juga 1 sampai 5 seluruh kelasnya melakukan hal yang sama makanya. Terus sosialisasi, kemudian motivasi dengan jawab juga, kemudian kembangkan komunitas juga. Dan pembicaraan kita tadi tentu dalam proses pendampingan kita kali ini, apakah ada yang membuat yang menarik dari menurut Bu Rosa dari pendampingan kita? Pendampingan kita tadi sudah berjalan berapa jam. Jadi memang bahwa saya menjadi mengerti sekarang bahwa hasil dari aksi nyata ini memang bukan hanya untuk saya saja sebenarnya Bu Mus, harus diterapkan juga, dapat umpan balik juga hendaknya bagi murid dan bagi rekan sejawat juga. Mereka juga harusnya merasakan perubahan tidak hanya terjadi pada diri saya saja, tapi perubahan hendaknya juga terjadi pada murid, juga terjadi pada rekan sejawat sesuai dengan kebutuhan tadi untuk membentuk suatu pelajar Pancasila. Kami hendaknya berkolaborasi, saling berbagi. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dan melakukan budaya Pancasila. Apa yang sudah baik tentu perlu diperbaiki dari pendamping juga ya. Bukan sebagai pendamping, kalau ada hal yang apa yang ingin Bu Rosa harapkan dari Bu sebagai pendamping, nanti juga akan perbaiki untuk pendampingan selanjutnya. Nah sekarang Bu ucapkan terima kasih telah berbagi praktik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Kemudian juga sudah melakukan ke lapangan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian saja dulu pertemuan kita pendampingan individu satu hari ini. Mudah-mudahan ke depan Bu Rosa semakin sukses dan bisa melaksanakan aksi-aksi nyata yang lainnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, sudah selesai kita melakukan wawancara pendampingan 1 bersama Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.